Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ide Kurniaswati, MPSI Psikolog. Kali ini saya akan membahas mengenai motivational interviewing, yaitu cara dalam berkomunikasi atau mewawancarai dalam setting komunikasi antara health professionals dengan klien atau dengan pasiennya, yang itu memberikan penguatan motivasi kepada klien atau pasien tersebut. Oke, kita mulai ya. Apa sih motivational interviewing itu? Nah, motivational interviewing adalah sebuah metode komunikasi yang di sini dia menekankan pada person center atau fokusnya person ini adalah pada klien atau pasien kita gitu ya. Tujuannya adalah untuk memunculkan dan memperkuat motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri klien tersebut. Sehingga klien atau pasien ini dia memiliki semangat yang lebih gitu ya, lebih kuat lagi untuk melakukan perubahan positif di dalam hidupnya. Nah, pada perkembangan motivational interviewing ini banyak dipengaruhi terutama oleh Carl Rogers, yaitu tokoh di psikologi humanistik yang memang sangat mengedepankan person centered ini ya, atau client centered, serta James Prochaska yang banyak melakukan riset-riset di bidang kesehatan. Baik. Nah, kemudian motivational interviewing ini dikembangkan lebih lanjut oleh Miller and Rollnick ya, dengan tadi menggunakan area inti dari person atau individu. Ini mengacu pada teori person centerednya Rogers, terutama dengan pengembangan empati, kemudian kehangatan, kemudian genuineness atau keaslian, kemudian penghargaan positif tanpa ada syarat, atau istilah di psikologi humanistik itu adalah unconditional positive regard. Motivasi ditunjukkan oleh apa yang dilakukan klien ya, kemudian sebagai bentuk dari atau sebagai perwujudan dari motivasi yang dia miliki itu bukan hanya semata dari apa yang dikatakan oleh klien gitu. Sehingga kalau ukurnya jelas, memang arahnya pada perubahan perilaku ya, dengan fokus pada peningkatan perilaku yang adaptif. Baik, kita lanjutkan bahwa motivational interviewing ini menggunakan pendekatannya respectful, penuh penghargaan, penuh penguatan begitu, dengan cara berkomunikasi antara health professionals dan kliennya. Nah, di situ akan ada kesempatan untuk membahas sebenarnya kendala-kendala apa sih yang dihadapi oleh klien atau pasien sehingga selama ini menghadapi kesulitan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, dari pembahasan itu akan diketahui kemungkinan ya atas hal-hal yang berbeda gitu yang dapat dilakukan ya, dan ini lebih sehat cara-cara barunya ya, sehingga itu semua dapat mendukung tujuan utamanya, yaitu pengembangan dari diri klien ini ke arah yang lebih baik. Pengembangan diri bisa dalam bentuk yang bermacam-macam ya teman-teman, bisa dalam bentuk pengembangan diri, peningkatan kondisi kesehatan mentalnya, bisa juga berkaitan dengan health behaviors ya, bagaimana dia mencegah sakit, bagaimana dia semakin menguatkan health seeking behavior mungkin ya, perilaku pencarian bantuan dan lain sebagainya, yang tujuan utamanya di sini adalah maximizing human potential, peningkatan potensi ya, penguatan ya, atas hal-hal sisi-sisi positif yang dimiliki oleh individu tersebut dalam segala aspek kehidupannya. Baik, oke. Nah, ada tahapan perubahan kalau di sini menggunakan trans theoretical model.
bahwa asumsi dari motivational interviewing ini bahwa orang-orang ini berbeda dalam tingkat di mana mereka siap untuk terlibat dalam pembentukan perilaku adaptif yang baru. Sehingga kita tidak bisa menyamaratakan. Nah, disinilah letak person centered-nya, teman-teman. Kalau kita merancang sebuah intervensi pada individu, nah ini sisi tailor-made-nya atau person centered-nya adalah kita melihat motivasi dari masing-masing individu ini bisa sangat beragam gitu. Ada yang sudah siap beraksi, ada yang dia masih berpikir, masih menimbang-nimbang apakah ini cara yang tepat dan seterusnya. Sehingga pada saat kita merancang sebuah treatment, ini menjadi pertimbangan penting ya di awal gitu ya. Kondisi kesiapan klien itu sampai sejauh mana sehingga apa yang dapat dilakukan oleh health professionals untuk membantu kesiapan dari klien tersebut menghadapi treatment yang akan dirancangkan. Nah, di Clemente dan Prochaska ini mengidentifikasi tahap-tahap ya, di mana orang bergerak ya pada akhirnya adalah taking action gitu. Nah, ketika mereka ini melakukan perubahan dari perilaku yang sebelumnya maladaptif menjadi perilaku yang lebih adaptif. Nah, ini circle-nya begitu ya, diawali dengan kontemplasi terlebih dahulu. Kontemplasi ini artinya adalah memikir-mikirkan ya, tetapi sebelum masuk ke lingkaran ini ada tahapan yang disebut pre-contemplation. Nah, di sini individu mencari informasi-informasi yang relevan dengan kondisinya. Informasi-informasi dasar ini menjadi sumber dia untuk melakukan tahap contemplation yang sudah ada di circle ini ya, teman-teman. Baik, dari tahap contemplation, pengelolaan informasi-informasi dicerna, kemudian di situ digunakan sebagai dasar untuk menentukan jadi apa yang harus saya siapkan. Masuk ke tahap preparation, ya, masuk ke tahap preparation. Kemudian jika individu ini sudah siap untuk melakukan suatu tindakan yang nyata dan dia sudah mengambil keputusan, maka akan mengarah ke tahap berikutnya yaitu action. Dia melakukan tindakan nyata. Jadi misalnya kalau ini dalam sebuah kondisi tertentu, pre-contemplation-nya adalah dia mencari info-info, dia mencari informasi. Oh, apa ya yang kira-kira nih saya alami sekarang. Nah, dia mencari pandangan-pandangan, dia gabungkan, digunakan sebagai dasar contemplation. Kemudian dari, oh iya, berarti saya menghadapi situasi ini. Nah, itu adalah hasil dari contemplation. Kemudian selanjutnya adalah apa yang dapat saya lakukan. Individu berusaha untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang possible, tindakan yang mungkin untuk dia lakukan. Dan kemudian dari preparation ini kan bisa dia menentukan prioritas ya, mana yang lebih dulu dilakukan. Dan pada tahap action di situ dia akan melakukan sesuai dengan mana tindakan pada daftar tadi yang di situ urgent untuk dilakukan, ya berarti itu dilakukan pertama dan seterusnya, sehingga ada runtut gitu. Nah, keruntutan ini ya, keajetan ini atau konsistensi ini akan berlanjut ke tahap maintenance gitu. Jadi ada tindakan yang sudah sustain, tindakan yang sudah menetap dilakukan oleh individu tersebut, terbentuklah tadi tujuannya adalah adaptive behavior atau perilaku-perilaku yang adaptif, perilaku-perilaku yang positif, yang oke gitu, yang bagus, yang mendukung tadi enhancing human potential. Nah, jika sudah oke, sudah terbentuk, ini perilakunya yang diharapkan, maka bisa nih keluar dari proses pembelajaran ini, sehingga yang dipilih adalah permanent exit. Nah, tetapi jika kondisi yang dialami sebelumnya, yang maladaptif tadi, yang kurang oke tadi, ternyata masih ada, maka di situ akan terjadi relapse gitu. Jadi perilaku baru yang ingin dibentuk tadi kemudian mungkin jadi tidak dilakukan lagi, sehingga kembali ke pola lama. Nah, ini yang disebut dengan relapse.
pada saat relapse, nah kita akan kembali lagi ke circle yang awal tadi ya, contemplation. Jadi mengapa terjadi seperti ini? Apa yang belum tepat dilakukan? Ya itu dilakukan monitoring ya dan evaluasi dari apa yang selama ini sudah dilakukan. Nah, akan lanjut lagi ke tahap-tahap berikutnya sehingga ada proses pembelajaran, ada proses melakukan hal-hal yang baru gitu yang berbeda dari tahap sebelumnya karena sudah ada hasil gitu. Kita mengevaluasi hasil tersebut gitu. Baik, untuk selanjutnya ini adalah penjelasannya tadi tahap-tahap apa yang telah saya jelaskan. Ada tahap pre-contemplation, contemplation, preparation. Nah ini persiapan sehingga harus memang matang ya betul-betul yang dilakukan oleh individu itu sehingga dia bisa melakukan tahap gitu, action, taking action. Nah, kegiatan atau tindakan nyata ini tadi sesuai dengan perubahan yang dia inginkan. Kemudian maintenance sehingga perilaku itu menjadi ajak gitu. Nah, oke. Nah, kalau questioningnya di sini saya bedakan dengan warna hijau, ini adalah kondisi relapse ketika tidak mampu mempertahankan perilaku-perilaku baru yang sudah dibentuk tadi. Oke, nah itu circle yang perlu kita pahami ya teman-teman terkait dengan pelaksanaan gimana kita memahami ya asumsi dasar mengenai motivational interviewing ini. Nah semuanya berbasis pada individu, berbasis pada klien kita ini tadi ya di sini yang disebut dengan person center. Nah, kemudian ada spirit, ada semangat gitu dari kegiatan motivational interviewing ini di mana klinisi atau health professionals berhubungan dengan pasien melalui komunikasi dan interaksi. Jadi ada ini dua arah ya, tidak hanya satu arah gitu. Dan kemudian ini ada spiritnya atau semangatnya, ini ada akronim gitu, yaitu PACE, Partnership, Acceptance, Compassion, dan Evocation. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ada panduan atau rule gitu untuk melakukan ini motivational interviewing ini tadi, yaitu resist, writing, reflex, understanding patient's motivation, kemudian listen to the patient and empower the patient. Ya, di awal yang di bagian yang pertama ini resist ini memang kadang klien-klien atau pasien-pasien ini belum, ketika dia belum siap, jadi dia belum bisa mencerna, belum bisa menerima saran-saran yang disampaikan oleh health practitioners-nya. Nah, di sini ada tindakan yang dia resisting gitu, dia melawan gitu. Nah, dari kita memahami adanya kondisi ini, maka health practitioners tidak terpengaruh gitu, tidak baper lah ya, tidak menjadi menganggap ini sebuah permasalahan yang besar ketika kita tahu bahwa memang ada tahapan pada diri pasien atau klien yang dia belum siap gitu. Nah, sehingga di situ kita mencoba menggali yang poin kedua adalah understand patient's motivation. Sekecil apapun gitu, ketika dia sudah berada di hadapan kita, dia sudah hadir di ruang klinik misalnya, nah itu sudah ada motivasi, dia sudah bergerak nih dari rumah ke klinik. Nah, ini adalah poin yang penting, perlu kita kuatkan, perlu kita garis bawahi gitu, perlu kita apresiasi gitu, bahwa dia sudah ada motivasi untuk setidaknya datang saja dulu. Nah, kemudian kita coba pahami kenapa dia bersedia datang dari sudut pandang dia. Kita dengarkan ya poin yang ketiga. Kita dengarkan dari sudut pandang dia sebenarnya apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan ketika berada pada situasi saat ini gitu. Situasi yang tentu itu dilematis atau situasi bermasalah. Nah, situasi bermasalah ini yang menyebabkan dia merasa butuh pertolongan gitu.
Nah, kita bahas dengan klien apa saja yang sudah pernah dia lakukan, apa saja selama ini kesulitan yang dihadapi, bagaimana dia mengatasinya gitu. Kemudian kita beri penguatan-penguatan. Ada bagian-bagian yang kita bisa highlight gitu bahwa upaya-upaya tersebut, inisiatif-inisiatif tersebut itu sudah bagus banget muncul dari dalam dirinya. Sekarang akan kita tingkatkan pembahasannya yaitu pada obstacles atau halangan-halangannya. Masalah-masalahnya apa? Kesulitannya apa? Gitu. Nah, di situ ketika sudah memahami motivasi dari sudut pandang klien, nah kita akan dapat membantu ya atau mendampingi proses klien ini tadi untuk selanjutnya menghadapi kemungkinan-kemungkinan treatment ya. Ini saya sebut kemungkinan karena ya memang kita akan perlu mendiskusikan terus-menerus apakah pada level ini make sense gitu untuk dilakukan, apakah pada level ini sesuai dengan tingkat kesadaran klien, kemampuan dia, ketersediaan resource-nya. Nah, itu memang harus perlu didiskusikan secara dua arah. Jadi klinisi tidak serta-merta mengambilkan keputusan untuk klien ya, kalau dari sudut pandang motivational interviewing ini. Ketika kita yang mengambilkan keputusan, maka motivasinya adalah eksternal, kita yang mendorong. Nah, kalau pasien ini dia memiliki kesadaran dan dia mengambil keputusan atas kondisinya sendiri. Nah, disitulah mulai terbentuk atau mulai menguatnya motivasi intrinsik. Oke. Nih, sehingga untuk konklusi pada video kali ini bahwa saya mengambil quotes dari Miller and Rolnick ini tadi bahwa ada 4 prinsip umum dari motivational interviewing, yaitu kita mengekspresikan empati, kita mendengarkan sudut pandang dari klien karena tadi dasarnya adalah person centered, kemudian kita dalam proses penganalisisan situasi ini tadi developing discrepancies, yaitu kita melihat kondisi kesiapan sejauh mana, kondisi ketidaksiapannya sejauh mana, rentangnya atau gapnya di antara kedua hal ini tadi pada diri klien itu sejauh mana gitu. Nah, di sini bisa juga kita bahas mengenai ekspektasi dia atas kondisinya. Dia mau kesembuhan itu seperti apa, perilaku adaptifnya seperti apa. Nah, kemudian di situ resource yang dia miliki, kesiapannya, kemudian kemampuannya dalam hal itu sejauh mana. Ketika kita sudah paham diskrepensi atau jarak ini tadi, maka itu akan sangat membantu kita untuk memberikan tindakan pertama ini seperti apa dulu gitu, biar step by stepnya nanti klien pun merasa engage, merasa terlibat dalam prosesnya karena dia sendiri bisa mengevaluasi hasil step by step itu, dampak yang dia rasakan apa. Nah, rolling up with resistance ini kalau misalnya dia belum siap, ada resistensi tadi, resist gitu ya, menolak tindakan-tindakan ini, maka kita tidak perlu baper ya. Sebagai klinisi kita pahami bahwa resistensi itu merupakan bagian dari proses pemahaman klien terhadap kondisinya. Ya, tadi lingkaran yang sudah saya jelaskan, ada contemplation, preparation, itu bisa back and forth gitu. Ketika ada informasi baru, dia akan mencerna lagi, kemudian dia akan melakukan persiapan-persiapan, mempersiapkan dirinya sendiri sejauh mana dia bisa melakukan tindakan spesifik yang mungkin dia wujudkan. Nah, itu bisa back and forth teman-teman ya, naik turun gitu, bolak-balik gitu prosesnya. Nah, kemudian motivational interviewing ini akan sangat mendukung self-efficacy ketika kesiapan tadi benar-benar muncul dari dalam diri klien, motivasi intrinsiknya oke, kemudian dia yakin nih bahwa dia bisa menjalankan rancangan atau rencana treatment yang sudah disepakati bersama dengan klinisi. Nah, di sini ketika dia mengambil keputusan, klien ini ya menentukan oke, atau dia saya belum siap ini, terminate dulu, di tahap ini saja dulu, dimantapkan misalnya seperti itu. Nah, dia akan meninjau kemampuannya.
ketika dia paham kemampuannya sejauh mana, kesiapannya sejauh mana, itu pun akan meningkatkan efikasinya, keyakinan dirinya bahwa dia bisa berhasil menjalani treatment tersebut. Oke teman-teman, begitu yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan masih dengan motivational interviewing pada video-video berikutnya. Terima kasih.